Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 7 yang menjadi moderator dalam presentasi saat ini, di mana materi kita dalam saat ini adalah bisnis dan etika dalam dunia modern di materi pertemuan 9. Di sini ada beberapa kelompok saya. Yang pertama ada Natasha Saya Nada Natasha Afrinda. Nada Afrinda dengan NIM 64221886. Saya Hari Saputra dengan NIM 64221888. Saya Zeka Rusli Sentosa dengan NIM 64221937. Saya Bella Putri Agustin dengan NIM 64221942. Dan saya sendiri Muhammad Raka Koi di sini, yang dimana pemateri terakhir dan sekaligus moderator dengan NIM 64221909. Ya udah, lanjut saja untuk pemateri pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, yang pertama, dalam menjalankan bisnis, terdapat 3 aspek pokok yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang pertama ada aspek ekonomi, yaitu orientasi bisnis dalam menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan melalui efisiensi penggunaan sumber daya. Yang kedua ada aspek hukum, yaitu kerangka aturan dan regulasi yang mengatur jalannya bisnis agar tertib dan adil, mulai dari pendirian badan usaha, kontrak perjanjian, perlindungan konsumen, hingga persaingan usaha yang sehat. Lalu yang terakhir ada aspek etika, yaitu nilai moral dan prinsip yang menuntun perilaku kepentingan, bahkan melampaui apa yang sekedar diwajibkan oleh hukum. Tiga aspek ini harus berjalan secara seimbang. Bisnis yang ideal bukan hanya yang menghasilkan profit, tetapi juga mematuhi hukum dan menjalankan praktik yang etis demi keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya ada pengertian etika bisnis. Etika bisnis berasal dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau karakter. Dalam dunia usaha, etika bisnis menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Etika bisnis juga berkaitan dengan hubungan perusahaan terhadap konsumen, karyawan, maupun masyarakat. Dengan adanya etika bisnis, perusahaan dapat menjalankan usaha secara profesional dan menciptakan hubungan yang baik dengan semua pihak. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat etika bisnis. Tujuan etika bisnis adalah memberikan kesadaran moral kepada pelaku bisnis agar tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Selain itu, etika bisnis juga bertujuan membangun citra perusahaan yang baik serta menciptakan bisnis yang sehat dan profesional. Sedangkan manfaat etika bisnis yaitu dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor, membantu perusahaan mengatur dirinya sendiri, meningkatkan daya saing perusahaan, serta membangun citra positif perusahaan di mata masyarakat. Selanjutnya, pada slide berikut ini terdapat beberapa prinsip etika bisnis. Yang pertama yaitu kejujuran. Artinya, pelaku usaha harus bersikap jujur dalam tindakan maupun komunikasi. Kedua, yaitu komitmen, yaitu mampu memenuhi janji dan tanggung jawab yang telah disepakati. Ketiga, yaitu integritas, yaitu adanya kesesuaian antara ucapan dan tindakan dalam menjalankan bisnis. Dan yang terakhir yaitu loyalitas, yaitu memiliki kesungguhan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan maupun perusahaan. Slide selanjutnya. Contoh penerapan etika bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya itu tidak menipu konsumen, memberikan pelayanan yang baik, menjaga kualitas produk, serta bersikap jujur dalam promosi. Selain itu, perusahaan juga harus menghargai hak karyawan agar tercipta hubungan kerja yang baik. Dengan menerapkan etika bisnis, kegiatan usaha dapat berjalan secara profesional dan memberikan manfaat bagi semua pihak.
Slide selanjutnya oleh JK. Selanjutnya, perkembangan etika bisnis. Yang pertama, situasi terdahulu. Sejak kegiatan bisnis mulai dikenal manusia, persoalan etika sudah ikut muncul dalam aktivitas perdagangan. Dan yang kedua ini, masa peralihan tahun 1960. Masyarakat mulai menuntut bisnis agar memperhatikan konsumen, pekerja, dan lingkungan. Dan yang ketiga, Amerika Serikat tahun 1970. Etika bisnis mulai berkembang sebagai bidang ilmu dan diajarkan di perguruan tinggi. Next. Dan yang keempat, etika bisnis meluas ke Eropa tahun 1980. Pada tahun 1980, etika bisnis berkembang pesat di negara-negara Eropa. Banyak organisasi, lembaga pendidikan, dan perusahaan mulai menerapkan prinsip-prinsip etika dalam aktivitas bisnis. Dan yang kelima, etika bisnis menjadi fenomena global tahun 1990. Tahun 1940, etika bisnis menjadi isu global untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui tanggung jawab sosial, perlindungan konsumen, hak pekerja, dan lingkungan. Selanjutnya dibaca oleh Bella. Lanjut, di sini ada faktor sejarah dan budaya dalam etika bisnis. Yang pertama itu ada kebudayaan Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, masyarakat lebih menghargai kegiatan seperti seni, filsafat, dan pengabdian kepada negara dibandingkan perdagangan. Karena itu, aktivitas perdagangan biasanya dilakukan oleh pendatang atau orang asing. Yang kedua, ada agama Kristen. Ajaran Kristen ini mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan pribadi. Orang yang memiliki harta dianjurkan membantu kaum miskin, janda, dan yatim piatu, serta orang yang sedang mengalami kesulitan hidup. Lanjut. Yang ketiga, di sini ada agama Islam. Dalam Islam, kegiatan bisnis ini dipandang positif selama dilakukan dengan jujur dan tidak merugikan pihak lain. Islam melarang riba serta mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir itu ada kebudayaan Jawa. Masyarakat Jawa tradisional cenderung memandang kekayaan dengan rasa curiga. Kekayaan sering tidak dianggap sebagai hasil kerja keras atau prestasi, sehingga pandangan ini dinilai kurang mendukung perkembangan semangat kewirausahaan. Lanjut oleh Raka. Kritik terhadap etika berbisnis. Yang pertama itu ada etika bisnis mendiskriminasi terhadap pandangan bahwa etika bisnis terkadang diskriminatif karena membedakan status sosial. Padahal prinsip etika seharusnya berlaku bagi semua orang, yang dimana kaya, miskin, pebisnis, ataupun masyarakat biasa. Terkadang disitulah muncul ketidakadilan di mana suatu tindakan dianggap tidak bermoral jika dilakukan rakyat kecil, namun dianggap bermoral jika dilakukan oleh pebisnis. Yang kedua, etika bisnis dianggap kontradiktif. Muncul pernyataan, apakah bisnis yang tidak bermoral adalah satu-satunya cara mencapai keuntungan maksimal? Pandangan lama yang menganggap etika bisnis tidak bisa bercampur seperti air dan minyak dianggap sudah kuno dan berbahaya karena memberi izin pebisnis melanggar moral demi keuntungan. Pebisnis modern justru didorong untuk bertindak lebih etis guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah. Etika bisnis yang ketiga ada etika bisnis tidak praktis. Sebagian pihak merasa etika bisnis terlalu umum, teoritis, dan sulit diterapkan dalam praktik manajemen bagi orang profesional. Selain itu, terdapat kritik bahwa etika bisnis lebih mirip filsafat sosial yang berlebihan. Kritikan ini juga menyoroti kelemahan sistem kapitalisme yang menciptakan jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin, serta sistem sosialisme yang beresiko memicu monopoli. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.